Kemarin itu kita udah belajar sampai nomor 7 ya. Udah bahas sampai nomor 7. Sekarang kita nomor 8. Hasil ujian matematika siswa kelas 9 SMP Sukasari disajikan dalam tabel. Tentukan nilai modus. Nilai modus apa kemarin? Nilai modus adalah nilai yang frekuensinya paling sering muncul. Berarti cari yang frekuensinya di sini paling besar. Paling besar adalah 8. Berarti nilai modusnya adalah 8. Kemudian, berapakah median? Mediannya itu kan namanya nilai tengah ya. Berarti kita jumlahkan dulu ini semua. 4 tambah 5 kan 9. 9 tambah 5, 14. 5. Enggak, Mbak. Modus itu artinya adalah nilai yang paling sering muncul. Frekuensi itu menunjukkan seberapa sering dia muncul. Berarti semakin tinggi frekuensinya, semakin sering dia muncul. Kalau nilai 5, dia munculnya 4 kali. Nilai 6 munculnya 5 kali. Nilai 7 munculnya 5 kali. Nilai 8 munculnya 8 kali. 9 munculnya 2 kali. 10 munculnya sekali. Berarti yang paling banyak yang mana? Yang 8 kan? Karena dia munculnya 8 kali. Nomor 8, Mbak. Oke. Modus ya, paling gampang. Kemudian median. Nah, median itu kan artinya nilai tengah. Tapi di sini karena di sini dalam bentuk tabel, berarti kan harusnya nulisnya kayak gini. 5 5 5 5 4 kali 1 2 3 4 baru 6 6 1 2 3 4 5 gitu kan, baru 7 1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan 10. Harusnya kan begini, baru kita cari tengah-tengahnya. Tapi kalau ini tengah-tengahnya mana? Tua gapat man. Ini kan 25, berarti tengah-tengahnya adalah di sini. Ini tengah-tengahnya, sisanya di sini 12, ke sini juga 12. Tapi bisa juga kalau misalkan cara begini panjang dan memakan waktu, bisa juga kita langsung tambahin aja. 4 tambah 5 9, 9 tambah 5 14, 14 tambah 8 22, 22 tambah 2 24, 24 tambah 1 kan 25. Totalnya 25. Nah, 25 ini kita bagi 2. Berarti kan sekitar 12,5. Nah, kita hitung dari atas. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 5, 14. Nah, 12,5 kan ada di range antara ini ke sini kan. 9 ke 14 ini. Berarti mediannya adalah 7. Bisa pakai dua cara itu, terserah mau pakai cara yang mana. Cuma kalau ditulis begini bisa aja sih, cuma khawatirnya kalau frekuensi di sini itu banyak banget, kayak misalkan 10, 20, 30, 40, nanti kan gempor kan nulisnya. Jadi kita bagi 2, terus kita cari frekuensinya. 4 tambah 5, 4 tambah 5 9. 9 tambah 5 14. Nah, 12,5 ini ada di antara 9 ke 14 ini, berarti dia berarti mediannya adalah 7. Gitu ya. Kemudian min itu gampang lagi. Min itu kita kalikan, kalau tadi kan kita hitung frekuensi aja, sekarang kita kalikan dengan nilai. Tadi frekuensinya nilainya 5, frekuensinya 4. Nilai 5 frekuensinya 4, nilai 6 frekuensinya 5. Berarti 5 kali 4 20, 6 kali 5 30, 7 kali 5 35, 8 kali 8
64. 9 kali 2, 18. 10 kali 1, 10. Kemudian dijumlahkan, nanti hasilnya adalah 177. Nah, jumlah ini dibagi dengan jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi kan tadi 25, berarti nilai min adalah 177 dibagi 25 sama dengan 7,08. Ini adalah nilai min. Nomor 8 ada yang ditanyakan? Nomor 9, perhatikan diagram lingkaran di samping. Diagram tersebut menyajikan data statistik dari jenis olahraga yang disukai oleh 1.200 siswa SMP Sukamaju. Tentukan banyak siswa yang menyukai olahraga basket. Nah, kunci dalam menyelesaikan soal ini adalah di sini kan diketahui bulu tangkis itu 180, voli 45, sepak bola 60, silat 45, tapi basket nggak tahu. Jadi, pertama-tama kita cari dulu basket itu berapa derajat sih. Nah, karena satu lingkaran itu adalah 360 derajat, berarti kita kurangi sisanya. 180 tambah 45 tambah 60, tambah 45. Iya, betul Mbak Aisyah. Jadi kalau mau mengerjakan soal min, nilainya dikalikan dengan frekuensi dulu, kemudian dikalikan satu-satu kan, 5 kali 4, 6 kali 5, 7 kali 5, 8 kali 8, 9 kali 2, 10 kali 1. Karena nanti kan hasilnya ketemu seperti ini, baru ditambahkan. Jumlahnya 177. Nanti 177 ini dibagi dengan jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya kan tadi kita hitung ada 25 kan? Berarti nilai min sama dengan 177 dibagi 25. Kenapa harus dikali dulu? Karena pengerjaannya sama aja kan, maksudnya ini 5 ada 4 kali, 6 ada 5 kali, 7 ada 5 kali, dan seterusnya kan. Berarti kan cara penulisannya 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8 sampai 8 kali, 9, 9, dan 10. Nah, 5 4 kali ini kan sama aja kayak 5 kali 4. 6-nya ada 5 kali ini kan sama aja nilainya kayak 6 kali 5. 7-nya ada 5 kali sama aja kayak 7 kali 5 gitu. Jadi biar cepat langsung dikaliin aja, nanti hasilnya dibagi dengan frekuensi. Oke. Kemudian nomor 9. Kunci yang pertama, kita harus mengetahui dulu berapa derajatkah si basket ini. Nah, tadi kan kita berangkat dari pengertian kalau dalam satu lingkaran itu sudutnya kan ada 360 derajat. Sebentar. Ada 360 derajat kan? Berarti 360 dikurangi ini tambah ini tambah ini tambah ini. Berarti nanti hasilnya adalah 30 derajat. Nah, sudah kita tahu basket ini ada 30 derajat. Nah, kemudian jumlahnya ini kan ada 1.200. Berarti cara ngerjakannya gini. Basket itu menempati 30 derajat dari 360 derajat. Dimana hasilnya merupakan, kalau hasil totalnya adalah 1.200. Berarti cara pengerjaannya 30 per 360 dikali 1.200 sama dengan coret-coret 3 per 36 kan 1 per 12 ya. 12 bagi 12 1 tambah 00 jadi 100. Jadi cara ngerjainnya, cara bacanya kayak gini. Basket itu menempati 30 derajat dari 360 derajat sudut lingkaran dikali dengan
jumlah siswanya 1200. Berarti 30 per 360 dikali 1200 sama dengan 100. Oke ya. Gampang ya. Nomor 10. Nanti kalau misalkan ada yang, karena saya berusaha mengejar materi, kalau misalkan nanti pas saya jelasin ada yang nggak ngerti, langsung ditanyakan ya. Nomor 10, diagram garis di samping menunjukkan banyak pasien puskesmas Jaya Sehat selama 6 hari. Berapakah jumlah seluruh pasien puskesmas Jaya Sehat selama 6 hari? Berarti kalau ada diagram seperti ini, kita lihat dulu Senin itu ada berapa. Ini kan yang mendatar ini kan nama-nama hari, yang vertikal ini kan jumlah pasien. Berarti kita lihat hari Senin ada 15 pasien. Senin ada 15. Kemudian Selasa ada 25. Kemudian Rabu ada 10. Kamis ada 35. Jumat ada 30. Sabtu ada 15. Berarti jumlah seluruhnya kita tambahkan aja 15 tambah 25 tambah 10 tambah 35 tambah 30 tambah 15. Nanti totalnya adalah 130 orang. Kemudian berapakah rata-rata jumlah pasien selama 6 hari? Berarti kalau rata-rata kan jumlah rumusnya kan jumlah seluruh pasien dibagi harinya. Harinya itu ada 6, berarti 130 dibagi 6. Hasilnya adalah 21,67. Atau kan jumlah pasien kan nggak mungkin koma-komaan kan, bisa nulisnya 21 atau 22 orang. Oke. Kemudian nomor C, pada hari apakah puskesmas Jaya Sehat paling ramai dikunjungi? Iya, kemarin itu ada yang jawab 21,67, ada yang jawab 21 atau 22 gitu kan. Jadi saya benarkan dua-duanya. Nanti kalau misalkan ada kayak gini, kalau misalkan di pilihannya ada 21,67 ya nggak apa-apa pilih 21,67. Tapi kalau misalkan cuma ada 21 atau 22, pilih 21 atau 22 gitu ya. Oke, pada hari apakah puskesmas Jaya Sehat paling ramai dikunjungi? Pada hari Kamis, karena grafiknya paling tinggi. Oke, nomor 10. Rino melempar dadu sebanyak 200 kali dengan hasil sebagai berikut. Mata dadu bertitik 1 keluar sebanyak 25 kali. Kemudian mata dadu bertitik 2 keluar sebanyak 19 kali. Mata dadu bertitik 3 keluar sebanyak 47 kali. Mata dadu bertitik 4 keluar sebanyak 30 kali. Ngerti kan maksudnya mata dadu bertitik 1, 2, 3, 4? Maksudnya gini. Misalnya ini ada dadu ya. Ini kan 1, 2, 3 gitu. Jadi ini mata dadu bertitik 1, bertitik 2, bertitik 3 gitu kan. Soalnya kemarin-kemarin tuh ada yang keliru juga. Tentukan frekuensi relatif munculnya ke-6 mata dadu tersebut. Frekuensi relatif sekarang ditanyakan. Untuk mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi yang saya minta ini adalah masing-masing mata dadu. Soalnya kemarin ada yang menjawab, yang dijawab mata dadu bertitik 6 aja. Oke, jadi maksudnya adalah masing-masing mata dadu. Jadi untuk mata dadu bertitik 1, karena dia munculnya 25 kali, sedangkan dadunya dilempar sebanyak 200 kali, berarti cara mengerjakannya 25 per 200 sama dengan 0,125. Kemudian nomor
yang mata dadu bertitik 2, yang keluar ada 19 kali, sedangkan dilemparnya kan 200 kali. Selalu pernya itu jumlah dari lemparan. Kayak tadi lingkaran dia 30 per 360. Artinya dia menempati 30 derajat dari 360 derajat lingkaran. Kalau ini berarti dia keluar sebanyak 25 kali dari 200 kali lemparan. Berarti kalau dia bertitik 2 keluar 19 kali, berarti 19 per 200 sama dengan 0,095. Kemudian yang C, dia keluar 47 kali, berarti 47 per 200 sama dengan 0,235. Kemudian yang D, dia keluar 30 kali, berarti 30 per 200 sama dengan 0,15. Yang E, dia keluar 23 kali, berarti 23 per 200 sama dengan 0,115. Kemudian yang F, dia keluar 56 kali, berarti 56 per 200 sama dengan 0,28. Ini cara mencari frekuensi relatif. Kemudian nomor 12, Ani melemparkan sebuah dadu. Tentukan peluang munculnya mata dadu bertitik 3. Berarti mata dadu bertitik 3 kan satu dadu itu kan ada 6 mata dadu kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau yang keluarnya bertitik 3, peluangnya adalah 3 per 6. Kok 3 per 6? 1 per 6. Karena yang bertitik 3 cuma ada 1. Sedangkan jumlah mata dadu ada 6. Yang bertitik lebih dari 3 berarti apa aja? 4, 5, dan 6 kan? 4, 5, 6 berarti kan 1, 2, 3 ya. Berarti 3 per 6 atau 1 per 2 untuk yang B. Kemudian yang C bertitik 1, 2, 3, 4, 5. Untuk bertitik 1, selamat malam Mbak Rara. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk bertitik 1, 2, 3, 4, 5, 6 dia sama kayak yang bertitik 3 karena bertitik 1 itu cuma ada 1, bertitik 2 cuma ada 1, bertitik 3 cuma ada 1, bertitik 4 cuma ada 1, 5 ada 1, 6 ada 1, berarti semuanya peluangnya adalah 1/6. Betul Mbak Isa. Kemudian nomor D bertitik lebih dari 6. Sedangkan kita tahu mata dadu itu kan titiknya cuma sampai 6, berarti nggak ada yang lebih dari 6, sehingga dia 0 per 6 atau 0 atau himpunan kosong. Bener. Oke. Nomor 13. 15 kartu diberi nomor 1 sampai 15. Kartu-kartu tersebut dikocok, kemudian diambil satu kartu secara acak. Kartu yang telah diambil akan dikembalikan lagi ke tumpukan kartu untuk dikocok ulang. Jadi jumlahnya akan tetap ada 15 kartu. Kalau udah diambil 1, kan harusnya sisa 14. Kalau misalkan dia dibalikin, nanti dia jumlahnya kembali jadi 15. Nanti biasanya ada soal seperti ini. Kadang dia bilang kartu tersebut akan dikembalikan lagi, kartu yang udah diambil akan dikembalikan lagi ke tumpukan kartu. Berarti berapapun kocokannya, jumlah awalnya pasti 15. Tapi kalau misalkan dia bilang kartu yang sudah diambil tidak akan dikembalikan ke tumpukan kartu, berarti kita lihat di situ dia udah ngambil berapa kali. Misalnya totalnya kan ada 15, dikocok terus diambil, sisanya kan ada 14. Kalau nggak dibalikin, berarti yang dikocok adalah yang 14 tadi kan, sisanya 14 dikocok, diambil satu lagi, sisanya kan 13 gitu. Jadi nanti diperhatikan soalnya juga kalimatnya. Karena di sini dibilangnya kartunya yang udah diambil akan dikembalikan lagi, berarti berapapun jumlahnya tetap 15.
berapa kali pun dikocok jumlahnya tetap 15. Tentukan peluang terambilnya kartu berangka genap. Angka genap kan 1 sama 15, antara 1 sampai 15 kan ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14 kan. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dia 7/15, betul. Kemudian untuk yang ganjil kan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Dia ada 8. Berarti untuk yang ganjil 8/15. Betul Mbak Isa. Kemudian nomor 14, sebuah kantong berisi 3 buah bola kuning, 5 buah bola hijau, dan 7 buah bola biru. Jika satu bola diambil secara acak, tentukan peluang terambilnya bola dengan warna A. Kuning. Kita lihat di sini kuning ada 3 buah. Sedangkan di dalam kantong totalnya ada berapa buah? 3 tambah 5, 8, 8 tambah 7, 15. Berarti 3, peluang terambil kuning adalah 3 dari 15. Berarti 1/5. Kemudian tentukan peluang munculnya bola dengan warna hijau. Hijau di sini ada 5, sedangkan jumlahnya ada 15. Berarti 5/15. 1/3. Kemudian yang biru ada 7. 7/15. Cukup 7/15 karena udah nggak bisa disederhanakan lagi. Yang selain kuning kan berarti hijau dan biru kan, berarti 5 ditambah 7, 12/15. Kemudian ini bisa disederhanakan jadi 4/5. Kemudian selain biru kan berarti hijau dan kuning, berarti 8. 3 tambah 5, 8. 8/15. Oke. Nomor 15, satu buah uang logam dan sebuah dadu dikocok bersama. Tentukan peluang keluarnya angka dan dadu bermata 3. Jadi ada dadu. Dadu itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gini kan. Kemudian logam itu terdiri dari angka dan gambar. Kemudian kita kalikan silang. A dengan 1 jadi A,1, A,2, A,3, A,4, A,5, A,6. A1 jadi A1, A ketemu 2 jadi A,2, A ketemu 3 jadi A,3, A ketemu 4 jadi A,4. Begitu juga dengan G, G,1, G,2, G,3, G,4, G,5, dan G,6. Nah, yang ditanyakan adalah, jadi nanti kalau ada soal kayak gini, digambar, dioret-oret aja dulu kayak gini biar nanti nggak keliru. Tentukan peluang keluarnya angka dan mata dadu bermata 3. Berarti cari yang di sininya 3 dan yang di sininya angka, yaitu A,3. Berarti di sini A,3 cuma keluar satu kali dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Atau ini kan ada 6. Ini ada 2. 6 kali 2 sama dengan 12. Berarti totalnya kan ada 12. Nah, yang keluar angka dan angka 3 ini cuma ada 1. Berarti 1/12. Angka dan dadu bermata 3 yang keluar adalah 1/12. Kemudian gambar dan dadu bermata 5. Berarti cari yang dadunya mata 5 dan gambar. Gambar dan dadu mata 5 adalah yang ini. Berarti dia cuma ada 1 di antara yang lain. Berarti juga 1/12. Selesai UASnya dan ditanyakan.
UASnya ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke. Diingat-ingat ya caranya, karena peluang, statistika, volume, luas permukaan, itu pasti akan keluar di UN. Jadi rumusnya dihafalkan. Oke, UAS saya anggap selesai. Sekarang kita masuk ke kisi-kisi UN. Untuk yang matematika dulu. Siap? Saya besarkan ya. Ini saya ambil dari contoh soal matematika SMP UN tahun 2015-2016. Berarti kisi-kisi yang sekarang ya. Minus 12 dibagi 3 ditambah 8 dikali minus 5 hasilnya adalah. Untuk mengerjakan soal seperti ini, yang mana yang didulukan? Kali dulu, bagi dulu, tambah dulu, atau apa dulu? Yang mana yang didulukan? Yang mana? Untuk mengerjakan soal seperti ini, yang didulukan adalah yang bagi atau yang kali dulu. Kemudian baru yang tambah atau yang kurang. Jadi untuk mengerjakan soal nomor 1 kita bagi dulu. Minus 12 dibagi 3. Ingat, minus ketemu positif hasilnya minus. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Kemudian 8, ini ada positif, ini ada negatif. Berarti hasilnya negatif. 8 dikali 5 hasilnya 40. Baru ditambah minus 4 ditambah minus 40 hasilnya sama dengan utang 4 ditambah utang 40, jadi minus 44. Betul yang A. Nomor 3. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 15 pekerja dalam waktu 12 minggu. Jika pekerjaan itu harus selesai dalam 9 minggu, banyak pekerja yang harus ditambah adalah, jadi kita kerjakan 15 pekerja dalam 12 minggu. Berapa pekerja kalau mau dikerjakan selama 9 minggu? Maka cara mengerjakannya adalah 15 per X sama dengan, ininya dibalik, 9 per 12. Kemudian dikalikan silang. 9 kali X kan 9X. 12 dikali 15 berapa? 180. X sama dengan 180 per 9 sama dengan 20. Ada jawabannya? Oh, banyak pekerja yang harus ditambah. Ini sama kayak soal UPK kemarin ya. Banyak pekerja yang harus ditambah berarti 20 dikurangi, aslinya ada 15, berarti 20 kurang 15, 5. Maka jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 4. Hasil dari 2 pangkat minus 3 dikali 2 pangkat minus 2 adalah, ingat, ini kan sama-sama 2, berarti tinggal ditambahkan aja pangkatnya karena dia kali. Pangkatnya tinggal ditambahkan. Jadi minus 3 ditambah minus 2. Jadi minus 5. 2 pangkat minus 5 sama dengan 2 pangkat 1 per 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 sama dengan berapa? 32 ya? 1 per 32. Berarti jawabannya yang
dodol. Kemudian nomor 5, hasil dari akar 32 minus akar 2 ditambah akar 128. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita perlu yang namanya bilangan campuran. Jadi, campuran antara bilangan bulat dan akar. Nah, clue-nya adalah kita lihat di sini 32. 2 dan 128. Yang paling rendah kan angkanya adalah 2. Berarti coba yang 32 ini kita bagi dengan 2. Hasilnya berapa? 32 bagi 2 kan 16 ya. Berarti akar 32 sama dengan akar 16 dikali 2, ya kan? Kemudian akar 128. Akar 128 sama dengan akar 64 dikali 2. Nah, kita udah ketemu nih. 32 ini 16 kali 2, 128 64 kali 2. 16 bisa keluar akar karena 16 itu 4 kali 4. Jadi 4 akar 2. 64 juga bisa keluar akar. Kenapa? Karena 64 itu adalah 8 kali 8, berarti 8 akar 2. Dengan kata lain, soalnya akan berubah menjadi seperti ini. 4 akar 2 dikurangi akar 2 ditambah 8 akar 2. Nah, kita lihat semuanya udah akar 2 nih, jadi udah bisa dioperasikan. Jadi tinggal 4, ini kan koefisiennya 1, kurangi 1, ini koefisiennya 8, dikali dengan akar 2. 4 dikurangi 1, hasilnya adalah minus 3. Minus 3 ditambah 8, hasilnya 5. Berarti 5 akar 2. Gak ada jawabannya, sebentar. Oh iya sih, 4 kurangi 1 hasilnya 3. 3 ditambah 8 hasilnya 11. Berarti 11 akar 2. Berarti yang bebek. Nomor 6, Rudi menabung pada sebuah bank sebesar 800.000 dengan bunga 25% setahun. Jika tabungannya sekarang 950.000, maka lama ia menabung adalah, ini sudah pernah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi, pertama-tama kita hitung dulu bunganya per bulan itu ada berapa. Bunganya per bulan kan per tahun kan 25%. Berarti per bulannya 25 per 12 sama dengan jangan gini deh. Biar gampang gimana ya? Gini. Dia itu tabungannya sekarang udah 950.000. Sedangkan uang awalnya itu adalah 800.000. Berarti bunga yang udah dia terima berapa? 950 dikurangi 800 kan? Berarti 150.000. Nah, dalam setahun dia menerima 25% dari uang yang ditabung. Berarti kan 25 per 100 dikali uang yang ditabungnya 800.000. Kalau dia udah nabung setahun, berarti harusnya uangnya akan bertambah sebanyak 25 kali 8 itu 200. Sebanyak 200.000 kan. Nah,
Sedangkan saat ini dia udah menerima 150.000, berarti 150.000 per 200.000 dikali 12 bulan. Coret 15 per 20 bisa dibagi 5 ya. 3 per 4. 12 dibagi 4, 3. Berarti 3 kali 3, 9. Berarti dia udah menabung selama 9 bulan. Yang A. Ngerti yang nomor 6? Kalau nggak ngerti langsung ngomong ya. Nomor 7. Ali menjual sepeda seharga Rp500.000. Kemudian ia dapat untung 25% dari harga pembeliannya. Berapakah harga pembeliannya? Normalnya kan harga beli gini. Yang 200 kali 12. Yang mana? Yang ini. Jadi kan pertamanya kan kita cari dulu. Dia kan udah dapat selama beberapa bulan dia kan udah dapat 950.000. Sedangkan uang yang ditabung di awal itu cuma 800.000. Berarti berapakah bunga yang udah dia dapat? 950 dikurangi 800 sama dengan 150.000, ya kan? Nah, sedangkan kalau dia udah nabung setahun, harusnya dia sudah mendapat 25 per 100 dikali 800.000 sama dengan 200.000. Kenapa 800.000? Karena 800.000 ini uang awal yang dia tabung. Berarti kan 25 per 100 ke 800.000 sama dengan 200.000. Selama setahun harusnya dia tuh udah dapat 200.000, tapi sekarang dia baru dapat 150.000. Nah, berapa bulan berarti dia udah nabung? Berarti 150.000 dari 200.000 dikali 12 bulan. Kenapa dikali 12 bulan? Karena harusnya dia akan mendapat 200.000 kalau sudah 12 bulan. Dalam setahun kan ada 12 bulan, berarti harus dikalikan dengan 12 bulan. Nanti kalau misalkan ternyata dia udah dapat 200.000, berarti 200.000 per 200.000 dikali 12 bulan. Berarti dia udah nabung berapa bulan? 200 bagi 200 kan 1. 1 kali 12, 12. Cocok kan? Nah, sekarang yang ditanya, kalau dia baru nabung 150.000, dia berapa bulan berarti? Berarti 150.000 per 200.000 dikali 12 bulan, sama dengan 9 bulan. Oke ya? Nomor 7. Ali menjual sepeda seharga 500.000, terus dapat untung 25%. Sama-sama. Langsung tanya aja ya mbak, kayak gitu. Jadi kalau nggak ngerti langsung ditanya aja. Dari harga pembelian, berapakah harga pembeliannya? Nah, yang diketahui cuma harga jual. Berarti normalnya harga jual itu pasti kan lebih tinggi dibandingkan harga beli. Berarti kalau kita misalkan harga beli HB ya, harga beli itu 100%, berarti harga jual itu 100% ditambah untung. Nah, di sini untungnya kan 25%, berarti 100% ditambah 25% sama dengan 125%. Kemudian dengan harga 125% dari harga beli tadi, dia menjual 500.000. Berarti harga beli per harga jual dikalikan 500.000
sama dengan berarti kan 100% per 125% dikali 500.000. 100 dibagi 125 berarti kan 4/5 ya. 500.000 dibagi 5 itu hasilnya 100.000. 100.000 dikali 4 hasilnya 400.000. Berarti harga belinya adalah 400.000. Sekarang kita cek, benar nggak nih 25% dari 400.000 itu 100.000, sehingga dia bisa jual 500.000. Berarti kalau kita cek berarti 25 per 100 dikali 400.000, coret-coret, hasilnya adalah 4 kali 25 kan 100.000. Berarti untungnya beneran 100.000. Kalau ditambah harga beli yang 400.000, maka harga jualnya adalah 500.000. Cocok ya? Berarti harga belinya adalah 400.000 yang bebek. Kemudian nomor 8. Berarti kalau ada soal nomor ini, kita misalkan harga belinya itu 100%, berarti harga jualnya itu harga beli ditambah untung. Untungnya kan 25%, berarti harga belinya 100%, berarti kan 100 ditambah 25, 125%. Kemudian kita pakai rumus harga beli per harga jual dikali 500.000. Berarti 100% per 125 dikali 500.000 sama dengan 400.000. Ininya tergantung nanti dia jualnya berapa ya. Kalau misalkan dia jualnya 1 juta, berarti 100 per 125 kali 1 juta. Kayak gitu. Tergantung dia dijualnya berapa. Nomor 8. Ada suku, ada deret, ada barisan bilangan 20, 17, 13, 8. Dua suku berikutnya adalah, nah, ini deret apa? Ini deret apa? 125. Jadi gini. Harga beli itu kita misalkan 100%. Harga jual itu kan pasti harga beli ditambah untung kan? Kalau harga belinya 100%, untungnya 25%, berarti harga jualnya 125%. Bukan harga jual sih, persenan jual. Persenan jualnya kan berarti 125%. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus ini, persenan beli per persenan jual dikali harga jual. Harga jualnya kan 500.000. Persenan belinya itu 100, persenan jualnya itu 125, berarti 100 per 125 dikali 500.000 sama dengan 400.000. Itu ya. Dua suku berikutnya, jadi di sini kan kita lihat 20 ke 17 itu kan minus 3. 17 ke 14 itu minus 4. 13 ke 8 itu minus 5. Kita lihat, ini bukan deret aritmatika 1 tingkat, tapi yang 2 tingkat. Gak apa-apa Mbak Isa. Ini kan yang 2 tingkat. Karena di sini kan kemarin hari itu sudah saya kasih rumusnya kan ya di kelas 9. Ya kan ya? Kelas 9 mengenai deret aritmatika yang 1 tingkat, 2 tingkat gitu kan. Nah, karena ini yang ditanya cuma 2 suku berikutnya, maka daripada lama kita langsung kurangin aja. Kalau ini 3, 4, 5 masing-masing kan jaraknya 1. Berarti di sini pasti minus 6. Kesini pasti minus 7. Berarti 8 dikurangi 6 hasilnya 2. 2 dikurangi 7 hasilnya minus 5. Berarti 2, minus 5 yang C. Kemudian nomor 9.
rumus suku ke N dari barisan berikut. Nah, nih, kita lihat. Ini barisan aritmatika atau geometri. Kalau aritmatika, ini barisannya cukup aneh karena kalau kita lihat dari belakang ke depan, dia harus dikalikan 3 supaya mendapatkan barisan yang di depannya. Kayak gini. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. 81 kali 3, 243. Atau 243 bagi 3 hasilnya 81. 81 bagi 3 hasilnya 27. 27 bagi 3 hasilnya 9. Berarti bisa kita katakan ini adalah deret geometri. Sehingga kita pakai rumus untuk deret geometri. Rumusnya apa? UN sama dengan A dikali R pangkat N minus 1. A-nya itu adalah 243. A sama dengan 243. R sama dengan 3. Yang ditanya adalah UN. Berarti UN sama dengan 243 dikali 3 pangkat N minus 1. R-nya karena dia merupakan bagi, berarti dia kali sepertiga. Saya lupa. Jadi 243 dikali sepertiga hasilnya kan 81. Kayak gini. Kan sama aja dengan 243 dibagi 3 kan? Berarti kalau dia bagi, jangan lupa dikasih per ya. Jadi seper. Jadi 243 dikali sepertiga sama dengan 81. 81 kali sepertiga sama dengan 27. 27 kali sepertiga sama dengan 9. Nah, berarti ini berarti UN sama dengan 243 dikali 1/3 pangkat N minus 1. Dihapus aja deh. Satu per 3 pangkat N minus 1 sama dengan 243 dikali 1 pangkat N min 1 per 3 pangkat N minus 1. Nah, 1 dipangkatkan berapapun hasilnya kan pasti 1. Berarti 243 dikali 1 per 3 pangkat N minus 1. Atau dengan kata lain 243 kali 1 kan 243 per 3 pangkat N minus 1. Ada jawabannya? Yang bebek ya. Yang bebek. N pangkat minus 1-nya harus ada yang harus di atas, nggak boleh di bawah. Oke. Nomor 10. Bentuk sederhana dari 2x minus x minus 6 plus 5x kuadrat minus 5x plus 10 adalah. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini kita kelompokkan mana yang pangkatnya 2, pangkatnya 1, dan tidak punya pangkat. Jadi 2x kuadrat ditambah 5x kuadrat dikurangi x dikurangi 5x dikurangi 6 ditambah 10. 2 ditambah 5 kan 7x kuadrat. Minus x minus 5 jadi minus 6x. Minus 6 ditambah 10, utang 6 ditambah 10 berarti plus 4. Berarti jawabannya adalah yang bebek ya. Yang bebek ya. Nomor 11. Diketahui 5x plus 3 minus 25 sama dengan 3 kali 4x minus 1. Nilai x minus 1 adalah
Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita kalikan dulu yang di dalam kurung dengan yang di luar kurung. Berapa tadi? 5x plus 3 minus 25 sama dengan 3 kali 4x minus 1. 5 dikali x hasilnya kan 5x. 5 dikali 3 hasilnya 15. Dikurangi 25 sama dengan 3 dikali 4 12x. 3 kali minus 1 minus 3. Nah, kemudian baru kita kelompokkan mana yang variabel dengan variabel, yang konstanta dengan yang konstanta. Berarti 5x dikurangi 12x, 12-nya pindah sini, yang lainnya pindah sana. Sama dengan minus 3 minus 15 ditambah 25. Berarti 5 dikurangi 12 kan minus 7 ya. Minus 7x sama dengan minus 3 ditambah minus 15 minus 18. Minus 18 ditambah 25 itu hasilnya 7. Berarti nilai x sama dengan 7 per minus 7 sama dengan minus 1. Nah, ini baru dapat nilai x aja. Sedangkan yang ditanya adalah x minus 1. Berarti x minus 1 sama dengan minus 1. Karena nilai x sama dengan minus 1, maka minus 1 dikurangi 1. Jadi minus 2. Jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 12. Himpunan penyelesaian dari 5x minus 20 kurang dari sama dengan 40 ditambah 8x untuk x anggota bilangan bulat adalah 5x minus 20 kurang sama dengan 40 ditambah 8x. Seperti biasa, kita kelompokkan dulu mana yang variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Berarti kan 5x minus 8x kurang dari sama dengan 40 ditambah 20. 5 dikurangi 8 kan minus 3. 40 tambah 20, 60. Nah, x ini dibagi dengan minus 3. Nah, karena dia dibagi dengan minus, maka tanda yang di sini harus berubah. Jadi kebalikannya. Jadi, kalau tadinya lebih kecil, jadi lebih besar. Kalau tadinya lebih besar, jadi lebih kecil. Berarti minus 3x kurang dari sama dengan 60 menjadi x lebih besar dari sama dengan 60 per minus 3 sama dengan plus dibagi minus, hasilnya minus ya. 60 bagi 3, 20. Berarti hasilnya adalah 20. Maka himpunan penyelesaiannya adalah minus 20, minus 19, minus 18, dan seterusnya. Karena dia lebih besar dari sama dengan. Kan kalau minus itu kan semakin kecil angkanya semakin besar kan. Beda dengan positif. Positif itu semakin kecil angkanya nilainya akan semakin kecil. Kalau negatif, semakin kecil angkanya, semakin besar nilainya. Berarti yang C. Kemudian nomor 13, banyak himpunan bagian dari x kurang dari 11 dengan x adalah bilangan ganjil adalah x kurang dari 11 kan berarti x sama dengan 1, 3, 5, 7,
9, ya kan? Berarti banyaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Totalnya kan ada 5. Nah, cara menentukan rumus bilangan bagian, himpunan bagian adalah ini 5 ini menjadi nilai N. Rumusnya adalah 2 pangkat N. Sehingga 2 pangkat 5 sama dengan 32. Ini yang C. Nomor 14. Dari 143 siswa, 95 siswa senang matematika, 87 siswa senang fisika, 60 siswa senang keduanya. Banyak siswa yang tidak senang matematika maupun fisika adalah. Jadi, untuk mengerjakan soal ini, kita menggunakan rumus yang ini nih. NS sama dengan NA ditambah NB dikurangi NA iris B ditambah NA gabung B komplement. Tanda komplement di sini maksudnya dia yang tidak senang apa-apa. Jadi NS ini adalah total. NS itu 143. Rumus yang ini tolong dihafalkan ya, karena soal seperti ini pasti keluar dari tahun ke tahun. NA itu kita misalkan yang senang matematika, NB kita misalkan yang senang fisika. Berarti yang suka matematika ada 95. Yang senang fisika ada 87. Yang senang keduanya ada 60. Sisanya yang tidak senang. Karena kepanjangan kita misalkan dengan X aja ya. Berarti X sama dengan ini semua pindah ke sini. 143 dikurangi 95 dikurangi 87 ditambah 60. Berapa ini? 143 kurang 95 kurang 87 tambah 60. Berarti semua ada 21. Ada jawabannya? Ada. Yang A. 21 orang. Sampai nomor 14 dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Sampai nomor 14 ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada? Oke, kita lanjut ke mumet ya. Nanti mohon maaf karena saya ngejar waktu. Nanti videonya dilihat lagi. Dilihat lagi karena Mbak Aisyah bentar lagi mau UN. Nanti dilihat lagi. Kalau misalkan nggak ada yang nggak ngerti, silakan tanya ke saya. Oke ya. Soalnya saya takutnya minggu depan itu kita nggak sempat ketemu lagi, jadi takutnya ininya nggak sempat dibahas. Oke, nomor 15. Diketahui rumus fungsi fx sama dengan 5x minus 3. Hasil jangan ngantuk. Fokus Mbak, fokus. Diketahui rumus fx sama dengan 5x minus 3. Pokoknya kalau nggak ngerti langsung nanya aja, pasti saya jelasin ulang kok. Nggak usah malu-malu. Fx sama dengan 5x minus 3. Hasil dari f 3x plus 2 adalah. Ayo semangat Mbak Isa, Mbak Rara, Mbak Fitri. Pokoknya kalau nggak ngerti langsung tanya aja. Kan saya nggak tahu kalau mbaknya nggak ngerti kalau nggak ditanya. Ini saya pesan rumus ini wajib dihafal ya. Rumus yang ini.
Kemudian nomor 15. Untuk ngerjain soal ini, kita ganti nilai X-nya ini menjadi yang ada di dalam kurung. Ulang yang mana? Yang ya sudah dihapus. Yang mana? Yang nomor 14 ini tah? Iya Mbak Rara. Jadi kan tadi kan rumusnya ini adalah seperti ini. NS ini maksudnya total seluruh orang. NA itu maksudnya jumlah orang di himpunan A. Kemudian NB ini maksudnya adalah jumlah orang di himpunan B. Kemudian ada lagi NA iris B. Ini adalah jumlah orang yang berada di himpunan A dan B. Kemudian ada lagi NA gabung B komplement. Ini maksudnya orang yang tidak ada, bukan, jumlah orang yang tidak ada di himpunan A dan B. Rumusnya adalah NS sama dengan NA ditambah NB dikurangi NA iris B dikurangi NA iris B ditambah NA gabung B komplement. Ini rumus yang harus dihafalkan. Nah, dari soal ini kita misalkan matematika itu adalah himpunan A, fisika itu adalah himpunan B. Nah, berarti jumlah siswa yang ada di himpunan A berarti kan 95 kan? Diketahui jumlah siswa seluruhnya ada 143. Berarti NS-nya 143, NA-nya ada 95. NB-nya ada 87. NA iris B itu adalah orang yang ada di himpunan A dan himpunan B. Di soal ini berarti orang yang senang matematika dan senang fisika. Jumlahnya ada 60. 60 siswa senang keduanya. Berarti NA iris B itu 60. Kemudian yang ditanya, berapakah yang tidak senang keduanya? Tadi kan yang diketahui yang senang keduanya aja. Kalau yang tidak senang keduanya, berarti jumlah orang yang tidak ada di himpunan A dan himpunan B inilah yang ditanya. Tinggal masukin aja 143 sama dengan NA-nya kan 95 ditambah NB-nya 87. NA iris B-nya diketahui 60. Kemudian yang ditanya adalah yang NA gabung B komplement. Nanti ketemu X-nya sama dengan berapa tadi? 21 orang. Nah, gimana? Jelas? Untuk nomor 15, sama-sama. Fx sama dengan 5x minus 3. Kalau misalkan kurang jelas materi kelas 7 dan kelas 8, silakan lihat di
di YouTube saya kan saya juga ngajar kelas 7 sama kelas 8 kemarin itu. Jadi masih ada link-link rekaman materinya. Jadi kalau misalkan nggak jelas masalah himpunan atau volume perluas permukaan yang ada di kelas 7 dan kelas 8, silakan lihat lagi di link videonya. Semuanya ada di situ. Fx sama dengan 5x minus 3. Yang ditanya adalah f3x plus 2. Berapakah? Nah, untuk mengerjakan ini berarti kita disuruh mengganti x di sini dengan 3x plus 2. Jadi, yang tadinya 5x kita ganti jadi 5 dikali 3x plus 2 dikurangi 3. Kalau di sini f7x plus 2 berarti 5 dikali 7x plus 2 dikurangi 3. Jadi x-nya aja yang kita ganti sesuai dengan yang diminta soal. Kemudian baru kita kali 5 kali 3 kan 15. 5 kali 2 itu 10. Dikurangi 3 sama dengan 15x plus 7. Yang dodol. Nomor 16. Nah, ini sering-sering pasti keluar setiap tahunnya. Sehingga harus diperhatikan ya. Rumus fungsinya adalah, nah, pertama untuk mencari rumus fungsi suatu garis, kita harus tahu dulu berapakah gradiennya. Cara mencari gradien seperti apa? Gradien kan lambangnya M ya. M sama dengan Y per X. Di sini Y-nya itu 6, X-nya itu minus 2. Sebenarnya ini karena dia melewati, nggak usah deh, langsung aja Y per X bisa kok. Jadi 6 per minus 2 sama dengan minus 3. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. 6 dibagi 2 hasilnya 3, jadi minus 3 ya. Nanti baru kita masukin ke rumus yang ini. Y sama dengan M dikali X minus X1. Y sama dengan M-nya itu adalah minus 3. Bukan ini rumusnya. Garis ini memotong sumbu Y. Garis ini kita lihat dia kan memotong di sumbu Y di titik 0,6 ya. Berarti titiknya adalah 0,6. Berarti ini X-nya, ini Y-nya. Kenapa Mbak? Biasa aja. M kali X minus X1. Saya kan cuma pernah belajar lebih dulu, makanya saya transfer ilmu. Tapi nanti kalau Mbak Aisyah udah lulus SMP, pasti Mbak Aisyah bisa kok ngerjain soal kayak gini. Pasti nanti kalau ngajarin anaknya, gampang ini, ibu dulu pernah. Berarti kan Y-nya itu 6, Y minus 6 sama dengan M-nya itu tadi berapa? M-nya itu minus 3 ya. Minus 3, X1-nya itu 0. Y minus 6 sama dengan dikali minus 3 kali X, jadi minus 3X, minus 3 dikali minus 0, hasilnya adalah 0. Berarti Y sama dengan minus 3X, 6-nya pindah ke sini jadi plus 6. Cie. Jadi Y sama dengan minus 3X
plus 6. Nah, seringnya Y ini kita ganti dengan Fx. Jadi Fx sama dengan minus 3x plus 6. Yang C. Oke. Jadi kalau ada soal garis, pertama banget cari dulu itunya, gradiennya, baru kita lihat dia berpotongan di titik mana. Kemudian baru kita masukkan ke persamaan garis. Oke ya. Nomor 17, persamaan garis yang melalui titik minus 3,6 dan 1,4. Ayo, saya diundang ya. Kita lihat, dia ini melalui dua buah titik, yaitu minus 3,6 dan 1,4. Kita misalkan ini jadi X1, ini jadi Y1, ini jadi X2, ini jadi Y2. Karena setiap titik itu pasti terdiri dari X dan Y kan. X, Y. Berarti yang ini X1, ini Y1. Y1 ya, ini Y1, ini X2, ini Y2. Nah, untuk dua titik seperti ini, cara mencari gradiennya adalah M sama dengan Y2 minus Y1 per X2 dikurangi X1 sama dengan 4 dikurangi 6 per 1 dikurangi minus 3. 4 dikurangi 6 kan minus 2. 1 dikurangi minus 3, kita lihat minus ketemu minus jadi plus. 1 plus 3 hasilnya 4. Bisa kita sederhanakan jadi minus 1 per 2. Nah, kemudian baru kita masukkan ke persamaan garis. Y minus Y1 sama dengan M X minus X1. Y-nya kita ambil salah satu dari ini, Y1-nya itu kan 6. M X1-nya itu kan minus 3, M-nya adalah minus setengah. X1-nya tadi minus 3. Berarti Y minus 6 sama dengan minus setengah X minus setengah kali X, jadi minus setengah X. Minus kali minus hasilnya positif. Setengah dikali 3 hasilnya berapa? 3 per 2. Berarti Y sama dengan minus setengah X ditambah 3 per 2 ditambah 6. 6 itu sama dengan berapa? 6 itu kan berarti 12 per 2 kan? Berarti Y sama dengan minus setengah X ditambah 12 per 2 ditambah 3 per 2 berarti kan 15 per 2. Ada di sini. Di sini kita lihat semuanya dalam bentuk bilangan bulat. Jadi untuk itu kita kalikan 2 semuanya. Berarti 2Y sama dengan minus X ditambah 15. Ada 2Y minus X. Kalau gitu, karena Y sama X-nya di sini nyampur, berarti kita ubah lagi. 2Y ininya pindah ke sini jadi plus X sama dengan 15. 2Y plus X sama dengan 15. 2Y plus X
minus 3. Oh iya, saya salah di sini nih. X minus X1 harusnya kan X minus X3, X1-nya kan minus 3. Berarti di sini plus. Berarti nanti di sini jadi minus. Berarti di sini minus. Berarti 12 dikurangi 3 hasilnya kan 9. Berarti nanti di sini 9, di sini 9. Maka jawabannya adalah yang A. 2Y plus X sama dengan 9. Diteliti lagi ya kalau ngerjain, saya suka salah ya. Nomor 18, penyelesaian dari sistem persamaan X minus 3Y sama dengan 1 dan X minus 2Y sama dengan 2 adalah X dan Y. Maka nilai 2X minus 5Y adalah X minus 3Y sama dengan 1. X minus 2Y sama dengan 2. Nah, ini tinggal sebenarnya ini bisa pakai cara eliminasi substitusi, cuma karena dia sudah punya satu variabel yang koefisiennya sama, yaitu X 1 dengan 1, maka bisa langsung dikurangkan. X kurang X habis. Minus 3Y dikurangi minus 2Y sama dengan minus 3Y sama dengan minus 3Y. Minus ketemu minus jadi plus. Minus 3 ditambah 2 jadi minus Y. 1 kurangi 2 itu kan minus 1. Berarti Y sama dengan minus 1 per minus 1 sama dengan 1. X sama dengan X minus 3Y sama dengan 1. X dikurangi 3 dikali 1 sama dengan 1. X dikurangi 3 sama dengan 1, berarti X sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Berarti nilai X1 nilai X4 nilai Y sama dengan 1. Maka 2X minus 5Y 2 dikalikan 4 dikurangi 5 dikalikan 1. X-nya kan tadi 4 ya, Y-nya kan 1. Berarti 2 kali 4 dikurangi 5 kali 1. Berarti 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Berarti jawabannya adalah yang C. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nomor 19. Perhatikan kelompok panjang sisi-sisi suatu segitiga berikut. Yang merupakan panjang sisi segitiga siku-siku adalah, nah, untuk mengerjakan ini, ciri-ciri segitiga siku-siku adalah, kita lihat panjang sisi yang paling panjang kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisinya. Jadi misalkan ini kan 3, 5, dan 7 ya. Yang paling panjang kan 7. Berarti 7 kuadrat harus sama dengan 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Kita lihat sama nggak nih? 3 kuadrat itu 9. 7 kuadrat itu kan 49. 3 kuadrat itu adalah 9. 5 kuadrat itu adalah 25. 25 ditambah 9 berapa? 34 kan? Berarti 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat itu tidak sama dengan 7 kuadrat. Berarti dia bukan segitiga siku-siku. Sekarang kita lihat yang nomor 2. Paling panjang kan 26.
26 kuadrat itu adalah 26 kuadrat itu adalah 676. Kalau 7 kuadrat itu adalah 49. Kalau 24 kuadrat itu adalah 526 bukan? 576. 576. Berarti 576 ditambah 49 sama dengan 625. Nah, 625 ini tidak sama dengan 676. Berarti dia bukan segitiga siku-siku. Sekarang kita lihat yang nomor 4. Karena jawabannya 3 apa 4 ya? Jawabannya kan nomor 3. Berarti kita lihat nomor 4 dulu. Nomor 4 itu kan 25. 25 kuadrat itu adalah 625. 24 kuadrat itu tadi kan 576. Kemudian 10 kuadrat itu kan 100. Kita lihat 576 ditambah 100 seharusnya adalah 676, bukan 625. Berarti dia bukan segitiga siku-siku. Coba kita lihat yang nomor 3. 34 kuadrat itu kan 1156. Ya kan? 30 kuadrat ini 900. 16 kuadrat ini itu adalah 256. 900 ditambah 256 dia itu 1156. Berarti dia adalah segitiga siku-siku. Maka jawabannya adalah yang C. Jadi dikalikan satu-satu, dikuadratkan dulu masing-masing terus ditambah. Jadi sebelum UN saya harap sudah bisa menghafalkan perkalian kuadrat. Kayak 2 kuadrat berapa, 3 kuadrat berapa, 4 kuadrat, sampai 15 kuadrat aja. Biar nanti ngerjainnya nggak perlu ngoret-ngoret lagi kalau ada kuadrat-kuadratan. Jadi langsung hafal. 3 kuadrat, 9. 7 kuadrat, 49. 11 kuadrat, 121. 15 kuadrat, 625. Seperti itu ya. Jadi biar cepat. Kemudian nomor 20. Luas bangun ABCDE adalah untuk mengerjakan soal seperti ini, kita kan harus kita lihat ini kan bangunnya ini kan terdiri dari trapesium dan segitiga. Dia adalah bangun sembarang, tapi terdiri dari trapesium dan segitiga. Untuk menghitung trapesium, kita harus tahu dulu berapakah panjang BD. Setelah panjang BD diketahui, kita harus mencari panjang ini BB aksen. Baru kita bisa menghitung luas. Jadi, untuk mencari panjang BD, kita bisa pakai rumus Pythagoras. Sisi miringnya kan yang 25 kan? Berarti 25 kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah X kuadrat. Ini taruhlah yang X ya. Berarti 25 kan 625. 15 ini kan 225 tambah X kuadrat. X kuadrat sama dengan 625 dikurangi 225 sama dengan 400. Maka X sama dengan akar dari 400 sama dengan 20. Nah, setelah tahu X-nya ini 20, baru kita cari yang ini. Ini kan diketahui panjangnya sama kan? BB aksen ini 16. Oh salah, yang kita cari adalah B aksen D. Nah, untuk mencari B aksen D sama aja kayak tadi. Caranya 20 kuadrat sama dengan, ini kan sisi miringnya kan, berarti 16 kuadrat ditambah Y kuadrat. Kita misalkan ini Y. Berarti
Y kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurangi 16 kuadrat. Sama dengan 400 dikurangi 16 itu 256 kan? 256. Berapa nih? Satu empat empat. Berarti Y sama dengan akar 144 sama dengan 12. Kita ketemu Y-nya ini sama dengan 12. Barulah kita dapat bangun baru. Maksudnya kita tahu semua panjang masing-masing bangun. Jadi ini 25, ini 15, ini 12, ini tadi berapa? 20, ini 14, dan ini 16. Gimana namanya? A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Nah, jadi untuk nyari luas, pertama kita bagi jadi luas trapesium dulu. Luas trapesium. Kita lihat di sini kan dari sini ke sini 14. Ini taruhlah B aksen. Dari E ke B aksen itu 14. Dari B aksen ke D itu 12. Berarti total dari E ke D adalah 14 ditambah 12 sama dengan 26. Berarti rumus luas trapesium kan jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2, ya kan? Jumlah sisi sejajar kan berarti 14 dan 26 kan? 14 ditambah 26, kemudian dikalikan tingginya itu 16 dibagi dengan 2. 16 ya. 14 ditambah 26 itu 40. 40 dikali 16 dibagi 2. Ini 20 kali 16 berarti 320. Ini baru luas yang trapesium. Sekarang kita cari luas yang segitiga. Luas segitiga kan alas kali tinggi bagi 2. Ini itu alasnya adalah 15. Dikali tingginya adalah 20 dibagi 2. 15 kali 20 kan 300. 300 bagi 2 itu kan 150. Nah, baru kita totalkan 320 ditambah 150 itu 470. Berarti isinya adalah 470. Jawabannya yang bebek. Nomor 21. Perhatikan gambar persegi ABCD dan jajar genjang EFGH di bawah. Jika luas seluruh daerah yang tidak diarsir adalah 61 cm persegi, maka luas daerah yang diarsir adalah... Jadi sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum lanjut ke nomor 21, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Nomor 21 ini kita bisa pakai rumus gimana ya? Oh ya, jadi katanya ini luas yang tidak diarsir adalah 61 cm pangkat 2. Oke, nanti kalau misalkan ada yang bingung, inbox aja ya. Katanya persegi dan jajar genjang ini jumlah luas seluruh daerah yang tidak diarsir adalah 61 cm pangkat 2. Yang ditanya berapakah luas daerah yang diarsir? Diarsir itu maksudnya yang ditandain ini loh Mbak, yang dikasih garis-garis.
ini adalah yang diarsir. Kalau yang putih polos ini berarti yang tidak diarsir. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita ngitung bagian yang tidak diarsir, kita pecah satu-satu gitu kan sulit ya, karena dia bentuknya tidak beraturan. Sedangkan yang di daerah diarsir ini, kita juga nggak tahu dia memang membentuk trapesium, tapi kita nggak tahu panjangnya itu berapa. Oleh karena itu, kita pakai rumus ini aja. Luas persegi ditambah luas jajar genjang dikurangi luas yang tidak diarsir. Berarti kan kita udah tahu berapa luas yang diarsir. Gitu kan? Kan luas yang diarsir ini merupakan sisanya yang tidak diarsir kan? Berarti kita cari luas persegi ditambah luas jajar genjang dikurangi yang tidak diarsir. Sekarang kita hitung dulu luas perseginya. Luas persegi itu kan sisi kali sisi kan, berarti 5 kali 5 sama dengan 25. Kemudian luas jajar genjang itu adalah alas kali tinggi, ya kan? Kalau saya tidak salah. Alas kali tinggi berarti 8 dikali 6. 56, iya betul. Alas kali tinggi sama dengan 8 kali 6. 8 kali 6 48. Sama dengan 48. Nah, cara mencari luas yang diarsir tidak, yang nomor 7 itu adalah sisi miringnya. Ini adalah sisi miringnya, sedangkan tinggi itu adalah yang tegak lurus dengan alas. Jadi kalau ada tegak lurus gini berarti dia adalah tingginya. Tuh berarti kalau ada 8, 6, 7 maka tingginya adalah yang 6. Sisi miringnya adalah 7. Alasnya adalah 8. Maka luas yang diarsir adalah luas persegi ditambah luas jajar genjang dikurangi luas yang tidak diarsir. Luas perseginya 25 ditambah luas jajar genjang itu setengah alas kali tinggi. Alas kali tinggi kan bener ya. Tambah 48 dikurangi yang tidak diarsir adalah 61. 25 ditambah 48 kan 73 dikurangi 61 berarti 12. Berarti luas daerah yang diarsir adalah 12. Jawabannya berarti yang C. Bener kan ya? Setuju semuanya? 25 ditambah 48 ya 73 dikurangi 61 sama dengan 12. Kemudian sebentar. Iya benar. Ya benar. Nomor 22. Sebuah taman berbentuk persegi panjang, ukurannya 30 kali 18. Di sekeliling taman dipasang tiang lampu dengan jarak lampu 6 meter. Jika harga tiap tiang lampu adalah Rp200.000 per tiang, maka biaya yang diperlukan seluruhnya adalah, berarti pertama-tama kita hitung dulu luas persegi panjangnya itu berapa. Ini kan
30 kali 18, berarti luasnya itu berapa ini? 540 kan? Nah, tiap lampu dipasangnya jaraknya 6 meter. Ini kan berarti meter pangkat 2. Nah, dari 540 ini mau dipasang. Salah. Ini berarti nggak ada hubungannya dengan luas, tapi dengan keliling. Kan persegi panjangnya gini. 30, 18, 30, 18. Berarti kelilingnya berapa? 2 dikali 30 tambah 18 kan? Berarti sama dengan 96. Nah, tiap jarak 6 meter akan dipasangi lampu di sekeliling taman. Berarti 96 dibagi 6. Hasilnya adalah 16. Berarti di sekeliling taman akan dipasang 16 lampu yang masing-masing jaraknya 6 meter. Satu lampu itu harganya 200.000. Berarti nanti dikali lagi 200.000. Berarti harganya 3.200.000. Total seluruhnya 3.200.000 yang bebek. Kemudian nomor 23. Pasangan sudut yang sama besar adalah, kita lihat dia ini segitiga yang sebangun dan kongruen. Yang kongruen berarti dia C dengan F, A dengan D, B dengan E. Maka yang sama besar adalah A dengan D, betul. B dengan D, salah. Karena B dengan E ya harusnya. B dengan E, benar. C dengan F, benar. Loh, benar semua. Salah. Ini ada clue dari sisinya. Jadi kita lihat. Ini sisinya sama dengan yang ini. Ini sisinya sama dengan yang ini. Ini sama dengan ini. Saya tadi nggak ngeliat sisinya. Berarti dengan kata lain, kalau kita gambar segitiganya, berarti ini harusnya F. Ini berarti dia diputar ke kanan sekali ya. Diputar ke kanan sekali. Seret gini. Berarti ini harusnya F. Ini harusnya D. Ini harusnya E. Jadi nanti A akan sama dengan F. B akan sama dengan D. C akan sama dengan E. Berarti yang benar A dengan D, salah. B dengan D, B dengan E, salah. C dengan F, juga salah. Berarti jawabannya yang bebek. Jadi, kalau misalkan ada soal kayak gini, dilihat juga sisi-sisinya. Kan dia kan sudut yang bersesuaian akan sama dengan sisi yang bersesuaian. Sekarang nomor 24. Untuk mengerjakan soal nomor 24, kita harus memecah trapesiumnya jadi 2 bagian. Seperti ini. Jadi, ini ke sini 12, ini ke sini 12, ini ke sini 12. Sedangkan ini ke sini kita nggak tahu, ini ke sini dikurangin aja 25 kurang 12. Berarti 13 ya. Berarti 13. Nah, maka yang ditanyakan berapakah panjang PQ? Taruhlah ini P aksen. Kita cari dulu P aksen Q-nya. Jadi, dengan rumus kesebangunan masih ingat kan? 4/6 4/4 tambah 6 sama dengan X per 13. 4/4 tambah 6 kan 10. Per 10 sama dengan X
per 13. 10 kali X itu 10X. 13 kali 4 sama dengan 52. X sama dengan 52 bagi 10 sama dengan 5,2. Berarti panjang PQ, kalau P aksen Q aja 5,2, berarti panjang PQ adalah P aksen ditambah P aksen Q. Berarti 12 ditambah 5,2 berarti 17,2. Yang C. Nomor 25. Besar kedua sudut segitiga 25 derajat dan 130 derajat. Ditinjau dari panjang sisinya, jenis segitiga tersebut adalah jadi ada segitiga. Yang satu 130 sudutnya. Yang ini 25, berarti dia ada segitiga tumpul yang dodol. Berarti kan ini 130 di 180 dikurangi 25 dikurangi 130, berarti yang ini juga 25. Oh, karena dia 25 dan 25, maka yang lebih tepat jawabannya adalah yang sama kaki, bukan yang tumpul. Karena dia punya sudut yang sama, 25 dan 25. Kecuali kalau misalkan di sini nanti 110, di sini 25, di sini 45 gitu. Berarti dia adalah segitiga tumpul. Karena dia bilang ditinjau dari panjang sisinya, bukan dari sudutnya. Iya ya. Kalau sudutnya berarti jawabannya segitiga tumpul. Kalau dari panjang sisinya berarti jawabannya segitiga sama kaki. Berarti yang A. Nomor 26. Nilai 2X tambah Y tambah Z berdasarkan gambar di atas adalah jadi masih ingat kan sudut berpeluru, sudut berpenyiku, sedalam sepihak, luar sepihak. Nah, kita jadi pakai rumus yang itu. Jadi 120 total sudut ini, taruhlah ini A, 120 tambah A itu kan berpelurus ya. Jadi totalnya harus 180 derajat. Berarti 180 sama dengan 120 ditambah A. Maka A sama dengan 180 dikurangi 120 sama dengan 60 derajat. Berarti ini 60 derajat. Kalau ini berarti 180 dikurangi 150 berarti 30 derajat. Berarti ini tadi berapa? Ini 60, ini 30. Nah, karena ini dan ini adalah sudut dalam berseberangan, maka nilai sudut di sini pasti akan sama dengan yang di sini. Berarti 60 sama dengan 3X. Berarti X sama dengan 60 per 3 sama dengan 20. Kemudian sudut di sini akan sama dengan di sini. Berarti 30 sama dengan 2Y. Berarti Y sama dengan 30. Sebentar ya. Tanggung. 30 per 2 sama dengan 15. Berarti Y sama dengan 15. Kemudian yang Z, berapakah yang Z? Yang Z itu merupakan dia kan segitiga ya. Kalau segitiga kan totalnya pasti 180 derajat. Ini udah ada 60, udah ada 30. Berarti Z pasti
180 dikurangi 60 kurangi 30 berarti 90 ya. Berarti Z pasti 90 derajat. Coba kita cek. 3X itu kan 60. Iya, ya benar-benar. Berarti Z sama dengan 90. Nah, sekarang yang ditanya berapakah 2X tambah Y tambah Z? 2X berarti 2 kali 20, berarti 40. Tambah Y, Y-nya itu kan 15. Z-nya itu 90. Berarti totalnya adalah 55 tambah 90. 145. Berarti jawabannya yang C. Kemudian nomor 27. Besar sudut A pada gambar adalah, yang ditanya yang ini. Untuk pakai ini untuk nyari ini kita juga pakai rumus yang sebelumnya. Jadi ini kan sudut berpelurus, berarti sudut ini 180 dikurangi 150 pasti 30 derajat. Yang ini jumlahnya juga pasti 180 derajat. 180 dikurangi 115 itu kan 65 derajat. Nah, sedangkan di dalam segitiga ini jumlahnya itu pasti 180 derajat. Jadi 180 dikurangi 65 dikurangi 30 sama dengan 85 yang dodol. Nomor 28. Betul. Gampang ya Mbak Isa ya. Perhatikan gambar berikut. BC adalah BC, masih ingat bagian-bagian lingkaran? BC adalah tali busur. Tapi kalau yang ditanya yang garisnya ini itu adalah tali busur. Tapi kalau misalkan yang ditanya yang ini, yang lingkarannya ini, garis lengkungnya ini, dia adalah busur. Kalau juring itu yang bentuknya segitiga tapi belakang bawahnya itu lengkungan. Ini juring. Kalau tembereng itu yang ini. Kayak bentuknya busur-busur itu loh, tapi dia nggak simetris. Ini tembereng. Nomor 29. Perhatikan gambar. O adalah pusat lingkaran. Jika besar sudut BOC ini 72, maka sudut BAC adalah, nah, kita lihat BAC ini menghadap busur yang sama seperti BOC. Dia ngadepnya ke arah sini-sini juga. Ke arah sini-sini juga kan. Berarti dia adalah sudut keliling dari sudut pusat BOC. Kenapa saya bilang BOC ini sudut pusat? Karena dia titik tengahnya ada di titik O. Titik O itu kan adalah sudut pusat. Titik pusat. Sedangkan BAC ini titik A-nya ini ada di busur, di keliling lingkaran. Berarti dia disebut dengan sudut keliling. Nah, sudut keliling ini merupakan setengahnya dari sudut pusat. Berarti tinggal dibagi 2 aja. 72 bagi 2 hasilnya 36. Kemudian nomor 30, banyaknya bidang diagonal pada kubus adalah, kita bayangkan kubus sekarang. Ini ada kubus. Ditanyakan adalah bidang diagonal. Sebenarnya ini bisa hafalan sih, tapi kalau lupa bisa inin aja. Bisa dicoret-coret. Jadi ini bidang diagonal. Ini kan kubus itu punya berapa sisi? Punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punya 6 sisi kan? Berarti ada 1, 2. Setiap sisi ini ada 2 bidang diagonal. Ada 2. Berarti totalnya adalah 2 kali 6 sama dengan 12. Bidang diagonal kan ya, bukan diagonal bidang.
Oh, gini-gini. Bidang diagonal, cara nyari bidang diagonal itu adalah banyak rusuk dibagi 2. Jadi, banyak rusuknya kan adalah 12. Berarti 12 dibagi 2. Beda. Jadi, jangan ketukar antara diagonal bidang dengan bidang diagonal. Diagonal bidang itu bidang diagonal itu yang ini. Dia membentuk bidang tapi arahnya diagonal. Ini namanya bidang diagonal. Kalau diagonal bidang itu yang seperti ini. Dia bentuknya diagonal tapi ada di bidang, di tiap bidang. Berarti kalau ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kan? Berarti yang ini coret bidang diagonal pada kubus, berarti 6. Yang ditanya, ini soalnya kurang lengkap ya. Nomor 30 ini. Kita lingkari saja dulu. Dari rangkaian persegi berikut yang merupakan jaring-jaring kubus adalah yang mana? 1 bisa ya. 1. Kemudian nomor 2 nggak bisa karena dia sisi ini nggak ada tutupnya. Nomor 3 nggak bisa juga karena dia nggak ada ala atasnya. Nomor 4 bisa. Berarti jawabannya adalah 1 dan 4. Oke, sampai sini dulu karena yang lainnya menghitung panjang. Modus nomor 36. Modusnya adalah yang paling sering muncul 7 2 kali, 8 2 kali, 6 3 kali, 5 2 kali, 9 1 kali. Berarti yang benar adalah yang 6. Kemudian mana lagi? Sudah. Oke, sampai sini dulu. Nanti kalau misalkan ada yang belum jelas, ditanyakan lagi ya. Karena waktunya sudah habis, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam, selamat istirahat. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, silakan bertanya ya. Buat Mbak Aisyah, kalau mau nanya kapanpun, insya Allah saya jawab.